Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk belajar agama Hindu. Nah, apa saja belajarnya hari ini? Nah, nanti Pak Guru akan ajak kalian mengenal yang namanya makhluk hidup ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, di tugas sebelumnya kan Pak Guru sudah berikan kepada kalian tentang ada gambar-gambar hewan, ada tumbuhan, dan kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk mengetahui siapa-siapa saja sih makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, diantaranya ada manusia. Nah, manusia kita adalah manusia ya. Nah, inilah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, terus kemudian ada hewan dan lagi satu ada tumbuhan. Jadi ada 3, yaitu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang Pak Guru mau tanya sama anak-anak, ciri-ciri manusia itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, ciri-ciri manusia itu contohnya punya mata, punya telinga. Berapa telinga kita ada? 2 ya. Nah, punya bibir. Untuk apa bibirnya? Untuk bicara ya. Nah, kemudian ada hidungnya. Nah, yang paling penting manusia itu bisa berpikir. Nah, terus ada lagi hewan. Nah, yang kedua itu ada hewan. Hewan juga punya telinga. Dia juga punya mata 2. Terus dia juga punya hidung, punya bibir. Nah, tapi hewan cuma bisa bergerak dan bersuara saja. Kalau manusia, dia bisa bergerak, bisa bersuara dan berpikir. Tapi kalau hewan, dia itu hanya bisa bersuara dan bergerak saja. Tapi hewan itu tidak bisa bicara, bersuara, mengeluarkan suara. Kayak contohnya harimau. Nah, harimau kan suaranya haung, haung, kayak gitu suara harimau. Nah, terus kemudian ada lagi tumbuhan, salah satu makhluk hidup ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kali ini tumbuhan itu dia hanya bisa bergerak saja, tidak bisa bersuara dan tidak bisa berpikir. Tapi dia hanya bisa bergerak ya. Sekarang anak-anak, Pak Guru mau tanya sama kalian. Mau tanya lagi, Pak Guru terus akan nanya sama kalian ya. Makhluk hidup ciptaan Tuhan tadi kan Pak Guru sudah bilang ada hewan. Nah, hewan itu ada yang bisa terbang, ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya sama kalian, hewan-hewan apa saja yang bisa terbang? Nah, apa saja? Kira-kira, ayo, tahu nggak? Nah, yang pertama ada burung, terus ada kupu-kupu, ada capung. Pernah lihat capung? Ya mungkin sekarang jarang ya, hampir tidak pernah ketemu kita sama capung ya. Nah, terus ada apa lagi ya? Ya, bebek bisa terbang juga ya anak-anak ya. Nah, itu salah satu contoh hewan yang bisa terbang. Nah, terus ada lagi hewan yang hidupnya di darat. Nah, apa saja? Pasti banyak yang tahu hewan yang hidup di darat kan? Yang berkaki 4 utamanya. Apa itu? Ya, ada anjing, ada kucing, terus ada singa, ada gajah, ada kuda. Nah, pernah nggak anak-anak lihat kuda? Nah, pasti pernah kan? Ada yang pernah pasti kan? Nah, itu salah satu contoh hewan yang hidup di darat. Ya, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi, hewan yang hidup di darat. Nah, kemudian ada lagi satu yang hidupnya di air. Nah, yang hidupnya di air ya, ada apa saja? Ayo, kalian pasti tahu. Nah, diantaranya ada
ikan, ada cumi-cumi, ada ubur-ubur, terus ada apa lagi? Kuda laut. Nah, pernah lihat kuda laut? Nah, pasti ada yang pernah lihat ya kuda laut ya. Kalau nggak pernah lihat, bisa kok tonton di YouTube aja atau di Google aja lihat ya. Nanti kalian tahu deh, oh ini yang namanya kuda laut. Oh iya. Nah, itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang bisa terbang, yang bisa hidup di darat, nah dan yang bisa hidup di dalam air ya. Nah, itu dia makhluk hidup ciptaan Tuhan. Itu tadi Pak Guru sudah jelaskan berbagai macam hewan yang ada di udara yang bisa terbang ya, yang hidup di darat, terus ada juga yang bisa hidupnya di air. Nah, sekarang Pak Guru harap kalian sudah mempersiapkan kartu hurufnya karena Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyusun huruf. Nah, apa yang akan kita susun hurufnya? Kita akan membuat nama-nama hewan. Nah, hewan apa saja itu? Nah, kalian ikuti terus ya Pak Guru. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengajak kalian untuk mengeja huruf menggunakan kartu huruf, yaitu nama-nama hewan. Nah, yang pertama Pak Guru akan mengajak kalian mengeja huruf, yaitu adalah kata anjing. Nah, bagaimana caranya buat? Sekarang silahkan kalian mencari huruf ini. Huruf apa namanya? Huruf A ya. Sudah ketemu semuanya? Nah, ini namanya huruf A ya. Nah, sekarang silahkan ditaruh. Ya, seperti ini ya. Nah, huruf A. Sekarang kalian mencari huruf N ya. Ini namanya huruf N. Sudah ketemu anak-anak? Pak Guru harap sudah ketemu ya. Baik, silahkan ditempel di sebelah sini ya, di sampingnya. An. Nah, itu an ya. Kemudian kalian mencari huruf J ya. Ini namanya huruf J. Sudah ketemu anak-anak? Pak Guru harap sudah ketemu ya. Nah, kemudian kalian taruh di samping huruf N ya. Kemudian kalian mencari huruf I ya. Ini huruf I. Sudah ketemu sama huruf I-nya? Nah, kalau sudah ketemu silahkan ditaruh di samping huruf J ya. Nah, apa yang kurang? Nah, huruf eng. Yang terakhir adalah huruf eng ya. Nah, ini adalah huruf eng. N tambah G jadinya eng. Ya, kemudian kalau sudah ketemu silahkan ditaruh di samping huruf I ya, sebelah kanan ya. Nah, ini bacaannya adalah anjing. Bisa dibaca anak-anak? Coba kita ulang. Anjing. Anjing. Ya, itu bacaannya anjing. Ada yang berhasil mengejanya? Ya, Pak Guru ucapkan selamat ya yang sudah berhasil ya. Kalau yang belum silahkan coba lagi. Pasti kalian bisa. Sekarang hewan yang kedua, Pak Guru akan mengajak kalian mengeja kata burung. Gimana cara buatnya? Nah, sekarang kalian cari huruf B. Bisa dilihat? Nah, ini namanya huruf B ya. B. Sudah ketemu kan? Sekarang silahkan ditaruh di meja atau di papannya ya kalau ada tempat. Nah, seperti itu ya. Itu huruf B ya. Kemudian apa lagi? Nah, huruf yang kedua ada huruf U. Nah, seperti ini ya, huruf U. Cari yang seperti ini. Sudah ketemu anak-anak yang seperti ini? Ya, kalau sudah ditaruh di samping huruf B-nya ya. Nah, sudah seperti itu? Sudah belum? Sudah ya. Nah, kemudian huruf yang ketiga ada huruf R. Nah, ini huruf R ya. Ini namanya huruf R. Sudah bisa ditemukan? Ya, terus kemudian taruh di samping huruf U-nya ya. Nah, kemudian
ada huruf U lagi, ya. Cari huruf U lagi. Nah, kalau belum ketemu, kalau kurang mungkin huruf U-nya bisa digunakan huruf U yang lainnya ya. Atau mungkin ada lebih, mungkin dapat huruf U-nya. Nah, silahkan ditaruh di samping huruf R-nya ya. Nah, kemudian ada huruf ang yang terakhir. Nah, ang lagi. Sudah ketemu anak-anak? Nah, ini namanya huruf ang ya. N tambah G jadinya ang. Taruh di samping huruf U-nya. Seperti ini ya. Nah, sekarang itu adalah bacaannya adalah burung. Burung. Ya, coba lagi sekali. Burung. Burung. Ya. Seperti itu. Yang ketiga sekarang ada ular ya. Gimana caranya membuat ular? Nah, yang pertama silahkan kalian mencari huruf U ya. Kalau nggak punya huruf U bisa dipinjam di kata burung tadi itu ya. Boleh diambil U yang ada di burung tadi itu ya. Nah, kemudian kalian taruh dulu huruf U-nya. Nah, kemudian yang kedua itu kata huruf L ya. Ini bukan I, kalau I itu ada titiknya, kalau L enggak ada titiknya ya. Nah, ini huruf L ya, bisa dilihat anak-anak. Nah, ini namanya huruf L. Huruf apa? Huruf L ya. Nah, bisa ditaruh di samping huruf U-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian bisa mencari huruf A ya. Sekarang cari huruf A. Sudah ketemu anak-anak? Kalau belum ketemu atau kurang mungkin kartu hurufnya, silahkan dipinjam sama huruf yang sudah dipasang tadi ya. Contohnya kayak anjingnya itu boleh diambil huruf A-nya ya. Ya, kalau udah ketemu bisa ditaruh di samping huruf L-nya ya. Seperti ini. Nah, huruf apa yang kurang kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, huruf R. Nah, ini huruf R ya. Ini yang kurang. Sudah ketemu? Ya, silakan ditaruh di samping huruf A-nya ya. Nah, ini bacaannya apa? Ular ya. U L A R. Dibaca ular. Ular. U L A R. Ular. Sekali. U L A R. Jadinya ular. Bisa kan? Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat kata capung. Bagaimana caranya membuat kata capung? Nah, yang pertama silahkan kalian mencari huruf C ya. C. Seperti ini huruf C ya. Nah, sudah ketemu anak-anak huruf C-nya? Ya, silahkan sekarang taruh dulu huruf C-nya. Seperti ini ya. Nah, itu huruf C ya. Kemudian yang kedua, silahkan kalian mencari huruf A. Kalau nggak ada bisa dipinjam sama kata ular atau kata yang lainnya. Nah, seperti ini ya, cari huruf A ya. Kalau sudah ketemu, silahkan kalian taruh di samping huruf C-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalian cari huruf P. Ini namanya huruf P ya. Sudah? Nah, sekarang kalian taruh di samping huruf A ya. Seperti ini. Nah, huruf yang selanjutnya yaitu adalah huruf U. Ya, huruf U. Seperti ini ya. Sudah ketemu belum? Sudah kan? Nah, sekarang silahkan kalian taruh di samping huruf P.
Seperti itu. Sudah? Nah, sekarang yang terakhir apa? Huruf eng, ya. Ini namanya eng. N tambah G jadinya eng, ya. Nah, ditaruh di sebelah huruf U-nya. Nah, jadi deh kata capung. Nah, kita baca sama-sama ya. C A ca, P U pu tambah eng jadinya capung. Lagi sekali ya. C A ca, P U pu tambah eng jadinya capung. Bisa anak-anak? Ya, pasti kalian bisa kan? Nah, itu tadi kita sudah belajar menyusun kartu huruf, yaitu adalah nama-nama hewan ya. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kalian yang Pak Guru tugaskan untuk membuat nama-nama hewan menggunakan kartu huruf. Ya, nama-nama hewannya apa saja bebas yang kalian sukai ya. Yaitu paling sedikit 5 ya, paling sedikit 5. Boleh lebih Pak Guru? Boleh, lebih bagus lagi. Nah, jadi untuk tugasnya kalian adalah membuat nama-nama hewan menggunakan kartu huruf. Nah, itu divideokan ya. Ingat, hewannya paling sedikit 5. Kalau lebih boleh daripada 5. Kalau 4 jangan. 5 ya. 5 nama hewan yang berbeda-beda. Jangan yang nomor 1 anjing, nomor 2 anjing, lagi anjing. Jangan gitu ya. Beda-bedain. Yang nomor 1 Pak anjing mungkin. Terus yang kedua kucing. Yang ketiga tikus ya, atau yang keempat dan selanjutnya berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, itu dia tugasnya. Pak Guru harap kalian semua membuatnya ya. Nanti dikirim ke WA-nya Pak Guru. Pak Guru mau lihat kalian sudah bisa apa belum. Nah, oh ya, lagi satu. Bukan hanya disusun kartu hurufnya saja anak-anak, tapi diiringi dengan kalian membacanya juga. Ya, supaya apa? Nah, supaya Pak Guru tahu, oh ini anaknya sudah bisa, oh ini anaknya kurang bisa. Mungkin Pak Guru akan ajarkan lebih baik lagi. Mungkin Pak Guru yang kurang ya, atau mungkin Pak Guru kurang asik itu ya. Pak Guru harap kalian di rumah tetap jaga kesehatan kalian. Kalau keluar itu tetap menggunakan masker ya. Nah, dan tetap semangat walaupun kita harus belajar di rumah ya. Nah, Pak Guru Denny tutup sekarang dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.